Ya, selamat pagi saudara, apa kabar? Tentunya bahagia bersama Tuhan ya. Kembali kita dalam acara MDT pagi hari ini. Biarlah acara ini menjadi bukan hanya mengisi waktu luang kita di pagi hari atau di siang hari atau di malam hari bagi yang melalui YouTube, tapi memang kita membutuhkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita hari lepas hari. Saudara, kita akan memulainya, kita akan berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk malam yang indah dan pagi yang baru ini. Kami bersyukur untuk kami bisa menikmati waktu-waktu saat-saat indah bersama dengan Tuhan. Melalui puji-pujian dan firman Tuhan yang akan kami pelajari. Biarlah hari ini menjadi hari yang indah di mana kami melaluinya bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya saudara, kita akan menikmati satu pujian kesukaan bagi dunia dalam menyambut Natal bulan Desember ini. Natal 2022. Kesukaan bagi dunia. Kesukaan bagi dunia menebus datanglah, beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyi. Kesukaan bagi dunia menebus datanglah, beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyi. Kesukaan bagi dunia menebus datanglah, beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyi. Amin saudara, pujian yang indah ya.
di mana kita menyambut Natal di tahun 2022 ini. Saudara, ketika kita menikmati bulan Desember ini, ya suasana Natal, saudara ya, kita menyambutnya. Nah, kalau pagi hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema melihat keselamatan. Kita melihat dari orang-orang yang sebelum Tuhan Yesus lahir, mereka menyambut Natal, dan kita yang sudah percaya, kita menyambut Natal pada saat ini. Nah, saudara, saya akan share screen PPT-nya, minta saudara Theo, dengan tema kita melihat keselamatan. Ya, tema kita melihat keselamatan. Next. Yang diambil dari Lukas 2 ayat 30, saudara ya. Nah, next, ketika akan melihat Natal, bagaimana orang-orang di saat Tuhan Yesus lahir melihat dan menyambut Natal, saudara. Nah, kita akan pelajari dari Lukas 2 ayat 30, dikatakan apa, saudara? Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Dikatakan, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Lukas 2 ayat 30. Nah, saudara, ya, kalau kita melihat orang-orang yang menyambut Natal pada saat Tuhan Yesus lahir, saudara. Next. Ya, mereka melihat keselamatan seperti apa, saudara? Ya. Seorang penulis yang bernama Henry Nouwen mengamati bahwa ternyata halaman-halaman pertama Injil Lukas dipenuhi dengan orang-orang yang sedang menanti. Saudara. Menanti apa, saudara? Menanti juru selamat. Menanti datangnya penebus. Menanti datangnya Tuhan Yesus yang akan membebaskan manusia dari dosa dan akhirnya mengajak kita untuk ke surga, bertemu muka dengan muka, berkumpul sebagai umat pilihan Tuhan. Nah, saudara, mereka yang ditulis dalam Injil Lukas ini, saudara, ada Zakaria dan Elizabeth, ada Maria dan Yusuf, ada Simeon dan Anna. Mereka semua menantikan pemenuhan janji Allah. Akan tetapi, menurut Henry Nouwen, bukannya menanti dengan sikap yang pasif, saudara. Mereka justru dengan aktif mencari Tuhan setiap hari dalam hidup mereka. Henry Nouwen menyebut sikap mereka sebagai sikap siap sedia. Nah, inilah, saudara ya. Nah, kalau kita lihat dari pemikiran Henry Nouwen ini, saudara ya. Jadi dia melihat bahwa tokoh-tokoh Alkitab dalam menyambut Natal, mereka adalah orang-orang yang aktif, saudara, tidak pasif. Dan sikap-sikap siap sedia ini, saudara, dengan keadaan apapun, masalah apapun, tantangan apapun, pergumulan apapun, bukan diam aja, saudara, tapi aktif, ya. Nah, inilah indahnya, saudara, melihat orang-orang atau tokoh-tokoh dalam melihat keselamatan pada Tuhan Yesus lahir 2000 tahun yang lalu, saudara. Next, contohnya kalau kita lihat, saudara, adalah Simeon, saudara. Ya, dia katakan apa? Kalau kita lihat Simeon ini, alih-alih dikendalikan oleh rasa putus asa, saudara. Simeon ini udah tua, saudara ya. Dia menantikan kelahiran juru selamat. Harusnya kalau udah tua begitu, saudara, udah putus asa, saudara ya. Ya, saya nggak bertemu dengan juru selamat. Ya, saya tidak akan melihat kesukaan besar bagi dunia. Seperti pujian yang kita nyanyikan tadi, saudara ya. Tapi justru dia dituntun oleh Allah yang kemudian mendorongnya untuk pergi ke bait Allah. Indah sekali, saudara ya. Bukan rasa putus asa, tapi dia mengikuti dorongan daripada Tuhan, saudara, untuk pergi ke bait Allah. Dan disitulah dia berjumpa dengan bayi Yesus, saudara. Kata-kata pujian yang terlontar dari mulutnya pada saat melihat bayi Yesus, saudara. Sang Mesias, Juru Selamat,
yang dijanjikan mencerminkan suatu teladan harapan yang penuh kesabaran kepada Allah. Jadi saudara, ketika dengan semangat menyambut, melihat juru selamat, melihat keselamatan, ya, bukan rasa putus asa, tapi harapan yang penuh kesabaran kepada Tuhan. Ya. Dia percaya janjinya pasti iya dan amin. Janjinya pasti digenapi. Nah, saudara, Simeon berkata apa, saudara? Ya, dalam Lukas 30 ayat 32, Simeon berkata, mataku telah melihat keselamatan darimu yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menyatakan kehendakmu bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Indah sekali, saudara ya. Inilah sikap para tokoh-tokoh dalam menyambut Natal sebelum Tuhan Yesus lahir, saudara. Mereka bukan dengan putus asa, tapi dengan apa? Dengan satu semangat akan menerima janji Tuhan, akan melihat janji Tuhan yang digenapi, saudara. Nah, bahkan saudara, next, kepada tokoh-tokoh yang lain, Allah juga memberikan kekuatan dan penghiburan, saudara. Ya. Kepada Zakaria dikatakan apa, saudara? Jangan takut. Kepada Maria, jangan takut. Kepada para gembala yang kemarin dikisahkan oleh guru Injil Suwandi, jangan takut. Ya, gimana nggak takut, saudara ya? Tengah malam para gembala itu ya, melihat terang, dan biasanya kalau ada serangan musuh dari negara lain, dari bangsa lain, itu seperti itu tengah malam, saudara. Tapi gembala itu juga bingung, saudara ya. Tengah malam itu nggak ada kabar perang, nggak ada apa, tiba-tiba ada terang itu. Ternyata ya, mereka melihat keselamatan. Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan kepada mereka dalam melihat keselamatan itu. Tuhan katakan jangan takut. Nah, kita pun saudara, ketika pandemi Natal 2022 ya, 2020 saudara ya, dihantui dengan apa, saudara? Nah, dengan COVID-19, saudara ya, yang mengerikan, yang membuat orang pada takut, saudara, karena banyak orang yang mati karena COVID, saudara. Bahkan 2021 kemarin juga diketar-ketirkan dengan COVID juga, saudara ya. Nah, bahkan tahun ini, saudara ya, COVID juga meningkat, saudara. Saya juga bingung ya. Setiap Natal semuanya meningkat COVID itu, saudara. Ya kita sih berbaik sangka aja, saudara ya. Ya, kalau berburuk sangka kita berpikirkan jadi yang enggak, saudara ya. Selalu berbaik sangka aja. Pasti kita mau merasakan suasana Natal ya yang penuh dengan ketakutan, saudara ya. Kita pun yang menyambut Natal di tahun 2022 juga ada rasa ketakutan, tapi Tuhan bilang apa? Jangan takut. Nah, saudara, lalu bagaimana dengan kita, saudara? Orang percaya dalam melihat dan menyambut Natal saat ini, saudara. Lalu orang-orang dulu, saudara, ya, Zakaria, Maria, ya, Simeon, mereka aktif, saudara, nggak pasif. Kita juga sama, saudara ya, mau aktif, betul? Amin, saudara. Iya. Tentunya dengan sukacita dan semangat Natal, saudara. Ini yang kita belajar dari tokoh-tokoh itu, saudara ya. Bukan dengan ketakutan yang membawa kepada keputusasaan, melihat resesi. Ada yang mengatakan bukan resesi, tapi deflasi. Ada yang mengatakan wah nanti akan perang dunia 3. Ya, wah ini memberikan ketakutan dan membawa keputusasaan, saudara ya. Belum lagi pandemi sampai saat ini belum berubah menjadi endemi, masih pandemi kata WHO. Ya, Natal ini juga ya membuat kita merasa berbeda dengan sebelum COVID-19 itu datang di tahun 2020 itu, saudara ya. Nah, tentunya dengan sukacita dan semangat Natal. Inilah yang kita akan pelajari pagi hari ini, saudara. Nah, kalau melihat gereja juga, saudara ya, apalagi melihat saldo misi Bangka, saudara ya.
saldo yang tinggal di bawah 25 juta. Saudara. Nah, itu ada rasa ketakutan yang membawa kepada keputusasaan, saudara. Saudara putus asa nggak, saudara? Melihat saldo yang tinggal segitu, saudara. Kalau saya rasanya mau putus asa, saudara. Tapi karena Natal, saudara, karena sukacita Natal dan semangat Natal, maka saya pun tetap semangat, saudara ya. Seperti melihat tokoh-tokoh mereka dengan tantangan dan permasalahan hidup, mereka tetap semangat, saudara. Amin, saudara. Ya. Nah, saudara, sekarang bagaimana semangat Natal kita, saudara? Bagaimana kita mendefinisikan semangat Natal ini, saudara? Apakah itu berarti senyuman ramah kepada orang lain? Ya, di bulan Desember, Januari sampai November, senyumnya dikit aja, saudara ya. Tapi kalau Desember, wah, ketemu siapapun senyum, ya. Senyum bukan karena dapat THR, saudara ya. Tapi senyum karena semangat Natal, saudara. Ya, tapi sekarang susah, saudara ya. Karena kemana-mana pun kita harus pakai masker. Gimana mau senyum? Mana ada yang tahu. Nah, saudara, apalagi, saudara, yang sering kita temui, saudara, menikmati suara pujian Natal yang akrab di telinga, betul? Ya, ketika awal Desember, ya saya juga sudah mendengarkan puji-pujian Natal, saudara. Kalau lagi iseng-iseng, ya lagi nunggu Icel sekolah pulang, ya dengerin lagu itu aja. Ya, jadi semangat itu ada, saudara ya. Pohon Natal yang telah kulit di tengah lautan, hadiah dengan bungkus berkilauan, saudara. Nah, saudara pasang pohon Natal, pasang, saudara ya. Dan hadiah-hadiah pun tetap harus ada, saudara ya. Menunjukkan bahwa itu semangat Natal kita. Tapi apakah semangat Natal yang sejati seperti itu, saudara? Atau hanya sekedar perasaan senang atas apa yang telah diraih tahun ini? Waduh, bisnis saya ya tahun ini diberkati Tuhan dengan begitu melimpahnya. Jadi saya pikirkan apa yang harus saya lakukan di tahun 2022 akhir tahun ini. Ya, tentunya jangan lupa, saudara ya, ucapan syukur kepada Tuhan di 31 Desember nanti, saudara, pergantian tahun. Nah, saudara, kalau kita melihat keselamatan itu, saudara, tidak satu pun dari banyak hal yang tadi kita bicarakan, saudara, yang mampu menggambarkan arti sejati dari Natal itu, saudara. Semua hanya menunjukkan perasaan yang mungkin muncul sebagai respon terhadap komersialisme yang menyelewengkan semangat Natal yang sejati. Maksudnya apa, saudara? Ya, kalau kita ke mall-mall, saudara, pohon-pohon Natal, ya, kado-kado Natal, diskon-diskon Natal, ya, apalagi, saudara? Pokoknya semua yang serba Natal, saudara ya. Tujuannya apa? Jualan, saudara ya. Akhirnya bukan rohani, saudara. Tujuannya jualan. Jangan sampai di gereja pun, ya. Tujuannya jualan, saudara ya. Komersialisme. Nah, jangan sampai, saudara ya. Karena ini menyelewengkan semangat Natal yang sejati. Nah, ada sebuah buku yang menarik, saudara, dari seorang yang bernama C.I. Packer. Ya, dalam bukunya Knowing God. C.I. Packer membahas inti masalah semangat Natal ini dalam bukunya Knowing God ini, saudara. Ya, menulis apa, saudara? Kita berbicara dengan meyakinkan tentang semangat Natal. Nah, yang tadi itu ya, saudara menyambut Natal, ya, dengan shopping karena bonus akhir tahun dan lain sebagainya, berkat melimpah, ditawarkan di mall-mall begitu banyak, diskon di online juga 12 Harbolnas ya, juga banyak. Wah, pokoknya ya, semangat Natal itu. Tapi bukan itu, saudara ya. Dikatakan apa? Maknanya yang sering terjadi adalah tidak lebih dari sekedar kesenangan sentimental. Betul, saudara ya. Ya, senang. Jadi bisa belanja banyak, apalagi ibu-ibu. Ya, yang seharusnya
Semangat Natal berarti apa? Saudara? Perwujudan kembali dalam kehidupan manusia. Apa yang perwujudan itu? Apa penampakan itu, Saudara? Yaitu dalam pribadi Tuhan Yesus yang apa, Saudara? Yang rela menjadi miskin untuk kita. Itulah ya semangat Natal yang sejati, Saudara. Ya. Semangat seperti Tuhan Yesus. Ya. Saat dalam menjalani seluruh hidupnya, ya, dengan berdasarkan prinsip menjadi miskin. Ada dua hal yang akan kita pelajari pagi hari ini. Memanfaatkan hidup kita. Nah, ini penting, Saudara. Ya, bukan pasif tapi aktif. Memanfaatkan hidup kita untuk melakukan hal-hal buat Tuhan, Saudara. Ya, tentunya dengan mengasihi orang lain. Itulah golden rule, Saudara, ya. Dan yang kedua, mengizinkan hidup kita dimanfaatkan. Nah, ini. Ya, dulu, Saudara, waktu muda, ya, saya punya teman gitu ya, ada keperluan, mereka butuh uang, pinjam uang, saya kasih, Saudara. Saya kasih. Nah, sampai ada teman yang mengatakan, lu mah bego amat ya, lu mah hidup dimanfaatin lu sama dia. Ya, saya bilang enggak lah. Ya, nggak sadar sih. Oh begitu. Ya, baiklah. Saya bilang. Saya nggak pikir mau dimanfaatin juga nggak masalah. Ya. Sampai akhirnya saya menemukan sebuah lagu dari grup band Nugi kalau nggak salah. Yang intinya mengatakan, teman baikku, gunakan aku, manfaatkan aku. Tak perlu melihat pamrih yang kau bayar. Jadi udahlah, manfaatin aja. Nggak perlu nanti balas budi, nggak perlu, manfaatin aja. Nah ini, Saudara. Ya. Semangat menjadi miskin ini, Saudara. Supaya kita dimanfaatin, banyak yang keluar dari kita, banyak pengorbanan dari kita. Bukan hanya uang, Saudara, tenaga, pikiran, apapun juga, Saudara. Ya kan? Dalam hidup sesama sahabat, Saudara. Apalagi kalau kita di dalam gereja, dalam Tuhan Yesus. Semangat memanfaatkan hidup aktif ya dalam melakukan firman Tuhan, aktif dalam menyenangkan hati Tuhan, dan aktif mengizinkan hidup kita dimanfaatkan oleh saudara-saudara seiman. Amin, Saudara. Jadi kalau saudara dan saya, ya kita ya, dimanfaatkan oleh orang-orang atau teman-teman kita di gereja, ya, nggak masalah, Saudara. Yang inilah hidup kita seperti Tuhan Yesus. Ya, itulah kita menjadi serupa dengan Kristus. Nah, yang kedua, Saudara, untuk memperkaya sesama. Nah, ini yang penting, Saudara, ya. Untuk memperkaya sesama, bukan untuk memperkaya diri sendiri. Nah, ini. Kalau kita memanfaatkan orang lain, ya kan, tujuannya untuk memperkaya sesama, bukan memperkaya diri sendiri. Coba saudara renungkan ya selama bulan Desember ini. Apa yang saudara lakukan selama tahun 2022 ini? Apakah saudara memanfaatkan hidup ini ya untuk memperkaya diri, atau dimanfaatkan juga untuk memperkaya diri, atau memanfaatkan orang untuk memperkaya diri sendiri? Kalau itu bertobatlah, Saudara, ya. Kenapa? Semangat prinsip menjadi miskin yang Tuhan Yesus lakukan adalah untuk memperkaya sesama, memberikan waktu, pikiran, perhatian, dan kepedulian demi kebaikan orang lain dengan cara apapun yang diperlukan. Ya, cara apapun ini cara yang benar, Saudara, ya. Bukan cara yang salah, Saudara, ya. Kalau dalam matematika 1 tambah 8, 9. 2 tambah 7, 9. 3 tambah 6, 9. 4 tambah 5, 9. 5 tambah 4, 9. Demikian seterusnya, Saudara. Ya, dengan cara apapun yang diperlukan. Tapi yang benar. Bukan 7 tambah 1, 9. Nah, itu salah. Saudara, inilah dua hal ini yang ada dalam diri Tuhan Yesus yang kita teladani di sepanjang hidup kita.
Dan ini ada di mana, saudara? Kalau kita perhatikan dalam puncaknya dalam Filipi pasal 2, saudara. Rasul Paulus menggambarkan Allah sang penguasa surga dan bumi, Tuhan Yesus, mengesampingkan kemuliaan ilahinya dan menjadi pelayan bagi kita dengan mati di kayu salib demi menebus dosa-dosa kita. Saat ini, Tuhan Yesus juga mendorong kita untuk melayani orang lain dengan rela berkorban. Itulah semangat Natal yang sejati. Amin, saudara. Kalau kita lihat di dalam ayat 6 dan 8, saudara, dikatakan apa? Kristus Yesus atau Tuhan Yesus yang walaupun dalam rupa Allah, next, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Amin, saudara. Saya bisa gambarkan dengan gambar menjadi miskin untuk memperkaya dari ayat ini. Saudara, kalau kita lihat next gambar berikutnya, ya, Tuhan Yesus itu seperti menurunkan anak tangga, saudara. Untuk apa? Untuk menjemput kita orang berdosa. Untuk apa? Untuk naik kembali menjadi manusia Allah. Manusia berdosa untuk menjadi manusia Allah. Itulah yang Tuhan Yesus lakukan, saudara, dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Ya kan? Apa yang dikatakan? Ya, dia turun tangga pertama. Dikatakan apa? Melainkan telah mengosongkan dirinya. Bayangin aja, Allah mengosongkan dirinya. Turun satu tangga. Lalu turun satu tangga lagi, satu step lagi. Mengambil rupa seorang hamba. Makin turun lagi, makin miskin lagi. Dan menjadi sama dengan manusia. Lebih rendah lagi, lebih miskin lagi. Turun satu tangga lagi dalam keadaan sebagai manusia. Ia telah merendahkan dirinya. Dan taat sampai mati. Turun sampai lagi. Dan bahkan sampai mati di atas kayu salib. Inilah, saudara, semangat Natal. Semangat Natal yang Tuhan berikan kepada kita. Menjadi miskin untuk memperkaya. Inilah kesimpulannya. Next, di ayat berikutnya. Di ayat 10 sampai 11 dikatakan, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin, saudara? Ya. Lalu bagaimana sikap kita sebagai orang percaya dalam melihat keselamatan? Ya, kita belajar untuk apa, saudara? Untuk memandang kepada salib. Next. Memandang kepada Tuhan Yesus. Belajar untuk meneladani Tuhan Yesus yang memilih hidup menjadi miskin untuk memperkaya. Di atas kayu salib. Ya. Turun tangga yang terakhir. Mati di atas kayu salib. Untuk mengajak kita naik. Satu langkah demi satu langkah. Untuk akhirnya kita bersama-sama berkumpul di surga cemerlang. Indah sekali, saudara, ya. Jadi, sambutlah Natal dengan semangat Natal dari orang-orang sebelum Tuhan Yesus lahir. Dengan aktif, tidak pasif. Bukan dengan keputusasaan, tapi dengan semangat Natal. Dan kita pun saat ini menyambut, melihat keselamatan dengan semangat Natal yang sejati. Bukan yang komersialisme, tetapi Natal, yaitu menjadi miskin untuk memperkaya. Meneladani Tuhan Yesus. Memilih hidup miskin untuk menjadi kaya. Untuk memperkaya banyak orang. Amin. Saudara, kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Kesukaan bagi dunia. Biarlah banyak orang di dunia ini dapat berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dengan sikap kita yang menjadi miskin untuk memperkaya banyak orang. Kesukaan bagi dunia.
kesukaan bagi dunia, menebus datanglah, beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Kesukaan bagi dunia, menebus datanglah, beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Kesukaan bagi dunia, menebus datanglah, beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Natal, telah lahir juru selamat dunia. Natal, 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 Natal. Telah lahir juru selamat dunia. Telah lahir juru selamat dunia. Amin, saudara. Kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk pujian dan firman Tuhan yang kami pelajari pagi hari ini dalam menjadi bagian hidup kami, untuk bagaimana kami hidup meneladani Tuhan Yesus, untuk hidup menjadi miskin, untuk memperkaya banyak orang. Kami bersyukur juga untuk hari ini Tuhan, ada saudara-saudara kami yang berulang tahun, untuk Ibu Diana, untuk Ibu Feni, untuk Bapak Kwedi. Kami bersyukur Tuhan, biarlah firman Tuhan menjadi hadiah, kado ulang tahun mereka di tahun ini, dan Tuhan berkati mereka, keluarga mereka, kehidupan mereka, pekerjaan mereka, untuk menjadi berkat buat orang-orang di dalamnya dan orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, kami juga serahkan kami semua ke dalam tangan Tuhan, biarlah dalam kami melakukan aktivitas kami hari ini, biarlah yang kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, menurut Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Bye.